kita akan membuat covernya dulu. Ya, buat cover mudah saja. Contoh saja ini mata kuliahnya. Tulis dulu mata kuliahnya atau judulnya deh. Judulnya tentang sistem. Sebelum mengetik ya, masalah mengetik juga ini adalah jenis tulisannya. Kalau biasa itu adalah di sini Calibri. Nah, untuk standar penulisan ini jenis tulisannya adalah pilihannya Times New Roman. Pilihannya di mana? Cari di sini, ada tulisannya di sini, ada tulisan. Nah, klik di sini akan banyak jenis-jenis bentuk dari huruf. Ya. Pilih Times New Roman. Oke, sudah dipilih. Kemudian tas. Nah, di sini kan 11 ya. Pilih aja 14. 14. Kemudian di bold atau ditebalkan. Nah, oke, ini sudah terkondisi. Sistem informasi akuntansi. Oke, sistem informasi akuntansi. Ini sudah adalah judul dari tulisan-tulisan kita. Kemudian kita enter, kemudian kita kasih di sini logonya UNU. Ya, logonya UNU kita cari, insert, kemudian pilih picture di sini, insert, pilih picture. Cari ini ada logo UNU sudah disiapkan, tinggal OK, insert, dan timbul. Nah, ini sangat mudah, saya rasa semuanya bisa ya. Tadi dari 3 orang sudah bisa menginsert logo. Kemudian sudah kita menginsert logo, kita sesuaikan ukurannya ya. Nah, ukurannya kita sesuaikan. Jika terlalu besar, biasanya ukurannya adalah 5. Klik aja di sini untuk mengganti ukuran supaya dia sesuai. Ini sini, klik di sini ya, 5 cm. Maka ukurannya sudah 5 cm. Biasanya ukuran itu 5 atau 5,5. Kita anggap aja 6 ya deh ya. 6. Jadi 6 cm. Nah, sudah ukuran di sini. Oke. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita membuat judulnya, kemudian ada logonya universitas, kemudian menuliskan nama-nama yang menyusun ya. Oleh. Nah, kalau sudah masuk ke penyusun, ini kita ubah dulu ya ukurannya, dia tidak bold tapi dia sudah seperti biasa. Ukurannya tetap jenis hurufnya Times New Roman tapi ukurannya menjadi 12. Diubah di sini menjadi 12 ya. 12. Saya hapus dulu. Ukurannya 12. Kemudian tidak bold. Boldnya dinonaktifkan. Oleh ya, oleh titik 2. Nah, siapa aja penyusunnya? 1. Si Tika. Nomor Tika, berapa Tika Nimu? Nimu. 21 02 02 03 03 04. 004. Oke. Selanjutnya si Sinta. Ini Sinta gini ya. Saya enggak lengkap aja. 0 berapa ujungnya Sinta? Halo, aktif? 03, Pak. 03. Kasih 1 laki-laki deh. Ramli. Berapa Ramli ujungnya? 01, Pak. 01. Oke. Nah, ini sudah kita buat seperti ini, tapi kalau dalam penulisan skripsi atau makalah, ini ukurannya adalah bukan spasinya ya, jarak antara baris yang tulisan atas sama yang bawah ini kan dempet ya. Maka kita harus ubah menjadi 2 spasi. Bagaimana caranya 2 spasi? Nah, ini klik di sini ya. Klik di sini, cari. Kita biasanya 2 spasi atau 1,5 ya. Ini cari di sini namanya line and paragraph spacing ya.
spacing. Gambarnya kayak gini, ada panah atas, panah bawah. Diklik. Nah, ada tulisan 1, 1,5, 1,5, 2, 2,5, 3. Nah, biasanya kalau makalah kita ambil 1,5 deh ya. Kita ambil 1,5. Oke, 1,5 kita ambil. Oke, maka dia akan lebih renggang ya daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya lebih sempit ya, lebih mepet. Dengan adanya spacing, kita akan lebih longgar. Kita pilih 1,5 ya. Oke. Nah, dia akan longgar. Akan lebih longgar. Setelah itu nama penyusunnya sudah dibuat, kemudian kita pilih untuk ini kalau ada numberingnya secara otomatis ya, ada numberingnya. Oke. Tapi kalau numberingnya kayak gini kurang bagus ya, agak kurang rapi ya. Nah, makanya kita buat seperti ini. Nah, dijadikan seperti ini. Kemudian ini digeser nih yang di atasnya nih. Ini bisa digeser. Dipaskan tengah-tengah ya. Oke, nah sudah nih seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita bawahnya adalah program studi ya, program studi, terus fakultasnya apa, kemudian universitas, kemudian tahun berapa. Kita tuliskan apa ya, lokasi atau bukan lokasi. Instansi ya, nama instansinya. Kita pilih di sini, kembalikan seperti kayak kayak judul, kita kasih 14. Oke, 14 kemudian di bold. Nah, kita tulis nih semuanya huruf kapital ya, program studi akuntansi ya, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Latte Ulama Timur. Oke, kemudian tahunnya terus 2021. Nah, ini cover sudah jadi, tapi ada satu yang perlu diperhatikan. Untuk instansi ini jaraknya, spasinya ini tidak terlalu besar kayak gini ya. Kita dempetin ya, kita dempetin, ubah lagi, dempetin lagi jangan 1,5, kita anggap 1 atau 1 seperti ini. Jadi tidak terlalu dempet. Kemudian di bawahnya ini ada add space before paragraph, ada remove space paragraph. Kita mainkan saja ini supaya tidak terlalu jarang. Nah, jadi kelihatan agak bagus jadinya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita paskan nih ukurannya. Nah, ini kita posisinya agak tengah ya, gambarnya tengah. Kemudian kita ini enter aja, kita enter. Nah, kemudian ini kita naikkan. Nah, oke. Sudah jadi untuk cover seperti ini, ukuran bentuk standar ya, bentuk standar, judul, ada logo, ada penyusunnya, kemudian ada instansinya dan tahunnya. Oke. Setelah itu kita ke kertas baru. Kertas baru dengan model yang berbeda ya. Kertas baru dengan jenis tulisan yang berbeda. Kalau jenis tulisan yang berbeda misalnya cover, terus masuk ke isi ya. Ke isi kita harus kita harus pakai, jangan di enter. Kalau di enter itu keliru ya. Tapi kita pilihnya untuk ke kertas baru ya. Untuk ke kertas baru adalah pakai insert ya. Pilih insert atau pilih page layout boleh ya. Pilih di sini ada bricks ya, ada bricks. Kemudian pilihnya page ya, untuk bisa memisahkan. Ini cara pertama. Cara keduanya pilih insert, kemudian ada pack break. Pack break. Kalau kita klik, maka dia akan langsung ke kertas baru. Oke ya. Gunanya apa pakai pack break ini? Misalnya saya tulis ini sembarang aja nih. Nah, seperti ini. Nah, gunanya pack break ini tidak akan terganggu dengan posisi yang kertas di setelahnya. Misalnya kita mau enter ini ya. Kita mau enter. Nah, maka
tidak akan berpengaruh ya. Dia posisinya tidak akan seperti ini, langsung ke kertas, tetap di kertas yang di tempatnya. Tapi kalau kita pakai spasi ya, kalau kita pakai spasi seperti ini, nah kita ini saya bukan spasi tapi enter, terus saya ketiknya, saya pakai enter. Nah, kalau saya mau enter di sini, nah ini akan terpengaruh nih. Nah, ini akan terpengaruh. Nah, akan nyambung. Berbeda dengan yang tadi saya gunakan pakai back break. Ya, back break. Maka kalau kita tulis ini, maka kalau kita enter ini, maka tidak akan berpengaruh pada yang setelahnya karena ini jenis yang berbeda. Oke, lanjut. Biasanya di sini untuk awal adalah kata pengantar. Kata pengantar. Oke. Kata pengantar tulisannya ya, kata pengantar biasanya di sini adalah ukurannya 12. Kita ganti ya 12 karena ini masih 14. 12. Oke, di bold ya, di bold kata pengantarnya di bold. Tapi untuk memudahkan kita dalam membentuk suatu tulisan sehingga nanti ada daftar isi, maka tidak bisa menggunakan cara yang biasa ya. Tidak bisa menggunakan cara yang biasa, pakai cara yang tidak biasa atau cara yang sebetulnya ya, cara yang benar. Nah, cara yang benar bagaimana? Ya, cara yang benar seperti ini. Kita hapus dulu ya kata pengantarnya. Ini saya kasih cara yang benar supaya terprogram dalam Word. Pilih di sini ada pilihannya. Ada normal, ada no spacing, ada heading 1, heading 2. Nah, kita pilih heading 1. Apa sih heading 1 ini? Adalah pokok ya, atau kepalanya 1. Kepala 1. Ada kepala 2, heading 2. Nah, kita pilih nih, heading 1. Pilihannya heading 1 untuk kata pengantar. Oke. Sudah kita klik, maka akan terbentuk seperti ini. Maka sudah bisa heading 1. Atau kita tulis kata pengantar. Oke. Kita tulis kata pengantar dulu, ya, cara 2. Kita blok, kemudian kita klik heading 1. Dia pasti akan berubah tulisannya menjadi ukuran headingnya. Nah, kalau seperti ini tidak masalah. Tidak masalah, kita tinggal ganti aja. Nanti di sini Times New Roman kita ubah jadi 12, sorry. Kemudian kita bold. Kemudian warnanya, ini kan masih warna biru ya. Warna biru muda, kita ganti warnanya ini. Pilihannya ada warna di sini, warna merah sini. Klik automatic. Nah, oke. Nanti kalian akan melihat fungsi dari heading ini apa. Nanti baru kelihatan. Kalau sekarang ini belum kelihatan headingnya, fungsinya. Nah, kalau sudah kita heading ini, nanti kalau tandanya ada heading tuh ada ininya nih. Ada kayak segitiga nih ya. Di sebelahnya kata K-nya ini. Nah, ini sebelah ini. Nah, ada seperti ini segitiga. Itu sudah terbentuk, ada terprogram di situ namanya heading. Baru kita enter. Oke, kita enter. Maka kalau sudah kita enter, dia kembali kepada posisi normal ya. Posisi normal. Ini normal. Oke, ini untuk kata pengantar. Kemudian kita tulis nih untuk mengisi kata pengantar. Kita kembalikan lagi untuk ukurannya. Lihat tulisannya harus Times New Roman. Kemudian ininya 12. Kemudian kita lihat spacingnya ya. Space-nya berapa? Kita atur di sini adalah 1,5. Kemudian kita atur di sini kepalanya harus menjorok ke sebelah kanan sepanjang 1 cm. Ya, 1 cm. Oke. Kita tulis di sini kata pengantar biasanya puji, syukur,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas limpahan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan ya, sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, dan seterusnya. Nanti kata pengantarnya dan seterusnya di sini apa ya? Dalam makalah ini kami menyusun secara berkelompok dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini, ini tidak lurus ya. Dapatnya ini dengan sholawat ini tidak lurus. Supaya lurus, maka kita pilih di sini ya. Nah, di sini ada pilihannya nih. Inilah ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, seperti ini. Ada rata kanan kiri. Kita pilih rata kanan kiri. Nah, maka posisinya dapat dan sholawat ini akan lurus T-nya ya, akan lurus. Ini juga akan lurus. Tapi kalau kita pilih yang seperti ini, maka tidak lurus nih. Ya, tidak akan lurus. Maka kita harus luruskan. Nah, seperti ini, lurus. Oke, baru di sini kita pilih penyusun. Penyusun apa ya? Hormat kami. Biasanya kalau sudah ada tanda tangannya lah, hormat kami lah. Tim penyusun. Oke. Seperti ini biasanya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita geser yang ini. Kemudian kita pilih rata tengah supaya dia center. Nah, sudah rapi. Nah, oke, ini kata pengantar sudah jadi. Nah, kemudian kita masuk kepada pembuatan daftar isi. Jadi setelah cover ada kata pengantar ya. Ini pembuatan makalah biasa ya, makalah biasa. Kalau skripsi beda lagi, nanti ada buku petunjuknya. Kita membuat daftar isi, buat lagi kertas baru. Nah, kalau kertas baru kita masuk kepada pack insert ya, insert kemudian pack break. Nah, khusus untuk daftar isi kita jangan isi-isi dulu ya, jangan diisi dulu. Dikasih ruang aja dia, dikasih ruangan kosong buat dia untuk daftar isi. Jadi kita kosongin. Nah, kalau kita kosongin kayak gini, kita tinggal pack break lagi. Pack break. Nah, sudah kelihatan pack break lagi. Maka kita akan menyisakan kertas kosong buat daftar isi. Nanti kita isinya terakhiran untuk daftar isi. Nah, kita masuk kepada intinya. Nah, inti dari makalah. Nah, inti dari makalah kita akan buat di sini. Saya sudah ada menyediakan teksnya, jadi tinggal saya copy aja. Oke. Yang pertama di sini ada teksnya, sudah ada bab 1 pendahuluan ya, bab 1 pendahuluan. Baik, saya akan buat bab 1 pendahuluan. Ya, bisa lihat di sini ada terjadi bab 1 pendahuluan, kemudian 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1, 2, 3, 4, kemudian 1.3 tujuan penelitian. Oke. Saya buatkan di sini. Kita pakai tengah, oke, tengah, kemudian di bold ya. Sebelum itu, karena bab 1 ini adalah heading 1 ya, dia adalah heading 1 atau kepala 1 dari
bagian. Kalau misalnya bab 1 itu butuh heading 1 pasti ya. Kita klik heading 1. Sudah kita klik heading 1, terus kita ganti ininya, jenis kertasnya menjadi Times New Roman. Ini pasti akan berganti ya. Terus kita ukurannya ada 12, kemudian di bold, kemudian ditengahkan. Kita huruf kapital semua. Bab, masih warnanya masih belum berubah. Kita ganti warnanya jadi hitam. Kemudian spasinya kita ganti 1,5. Oke. Nah, bab 1. Bab 1 kita enter. Kemudian kita lipen. Belum berubah kembali lagi ya. Times New Roman, kemudian 12 dengan bold. Pendahuluan. Oke. Setelah kita tulis bab 1 pendahuluan, maka kita tuliskan ini dulu ya. Kita tuliskan apa yang pertama di sini. Nah, ada 1.1 latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ya. Kita akan copy dulu ini. Ya, istilahnya kita akan ketik ya. Oke, latar belakang sudah ada. Kemudian sudah latar belakang karena ini modelnya otomatis rumusan masalah sama tujuan penelitian. Masalah dan tujuan makalah ya, tujuan makalah. Karena ini bukan penelitian. Oke. Kalau misalnya ini huruf besar semua, ya bab 1 pendahuluan. Kalau yang pilihannya ini adalah latar belakang L-nya di depannya sama semua, depannya di awal suku kata ini huruf besar semuanya ya. Pilihannya seperti ini ya. Jadi besar semuanya, pilihannya itu namanya capital H word ya. Tapi kalau misalnya mau kecil semua ya, seperti ini kecil semua, ada pilihannya nih, kayak gini A kecil ya, A besar, A kecil. Nah, pilihannya seperti ini namanya apa nih? Change case ya. Change case, pilihannya di sini kita adalah capital H word, maka setiap suku kata akan dibesar huruf pertamanya. Oke. Nah, untuk ini adalah heading 2 ya. Ini adalah heading 2. Kita cek spasinya harus 1,5 ya. Kemudian oke. Oke. Sudah kita ini harus heading 2. Maka kita blok ini jadikan dia heading 2. Wah, berubah lagi kan. Jadikan heading 2, kemudian kita kembalikan lagi seperti semula, yaitu Times New Roman, kemudian dia ukurannya 12, kemudian di bold, kemudian warnanya hitam. Oke. 1.1. Tuh, mau 1.1. Bentar. Kemudian ini titik 2. 1.3. Nah, ini sudah kelihatan heading 2-nya. Baik, kita akan isinya. Nah, kita terus isinya. Isinya seperti ini saya copy aja karena sudah ada. Oke, ini copy. Saya paste ya. Oke. Nah, kalau saya paste ini pasti anggap aja ini saya sudah ngetik ya. Anggap aja saya sudah ngetik. Nah, ternyata tulisannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka ini kita blok semuanya ya. Kemudian kita pilih ada Times New Roman, kemudian ukurannya 12 ya. Ukurannya 12, kemudian kita lihat spasinya apakah sudah benar ya. Spasinya apakah sudah benar? 1,5 belum. Kita 1,5 kan dan seterusnya. Kemudian ini masih posisinya ini ya. Masih tidak menjorok ke kanan, maka ini kita kasih di sini, kita blok semuanya. Oke, sudah kita kasih gini. Kemudian ini masih belum lurus ya, yang sebelah kanan ini masih belum lurus, kita luruskan. Kita pakai justify.
Nah, dia akan lurus, rapi jadinya. Kan enak dilihat ya. Ini kita rapikan karena ini posisinya copy paste ya.